Indeed, I am a servant of Allah. He has given me the scripture and made me a prophet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan selisik, coba kita terbang dulu ke masa lalu, ke jantung peradaban Bani Israel, kota suci Yerusalem. Tapi buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya, dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita baru dari aku. Terima kasih. Di sana, di Baitul Maqdis, berdiri super megah. Tapi kawan selisik, di balik kemegahannya itu, kondisi kaumnya udah jauh banget dari petunjuk. Korupsi di mana-mana, kesesatan jadi tontonan, dan hukum Taurat itu cuma jadi hafalan doang. Gak ada artinya. Nah, di tengah kegelapan kayak gini, ada seorang hamba Allah yang soleh. Udah tua renta, tapi semangatnya buat jaga api iman itu gak pernah padam. Siapa dia? Ya, benar. Dialah Nabi Zakaria, seorang nabi dari keturunan Harun. In the heart of the Israelite civilization, in the holy city of Jerusalem, the temple stood in glory. But behind its splendor, corruption spread like fire. The law of Moses became mere words. Yet in the darkness, one faithful servant kept the flame of faith alive, Zechariah. Setiap hari kerjaan Nabi Zakaria, ia mengabdi di mihrab, ruang sucinya di Baitul Maqdis. Usianya kawan selisik udah mencapai senja, rambutnya putih semua, tulangnya juga udah rapuh. Udah gitu, istrinya divonis mandul dan usianya juga sama-sama tua. Kalau pakai logika kita nih, harapan buat punya anak itu udah nol besar lah, udah sirna. Tapi Nabi Zakaria ini beda. Harapannya itu gak disandarin kalau kita manusia, tapi langsung ke Rabb yang Maha Kuasa. Jadi di sunyinya malam, beliau angkat tangan dan berdoa dengan tulus banget. Dan Allah yang Maha Mendengar, kawan selisik, gak pernah nyanyiakan doa hambanya. Plot twistnya, pas Nabi Zakaria masih sholat di mihrab, sebuah kejadian ajaib terjadi. Tiba-tiba muncul sesosok malaikat bercahaya, yaitu malaikat Jibril, bawa kabar yang bakal mengubah segalanya. Epik bukan? Kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Zakaria, sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang akan membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh." Nabi Zakaria terkejut dan penuh harap. "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan memiliki anak? Padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri juga sangat tua." Lalu malaikat Jibril berkata, "Demikianlah, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Itu adalah hal yang mudah baginya." O Zechariah, indeed God gives you good tidings of a son whose name will be John, confirming a word. My Lord, how can I have a son when my wife is barren and I have reached an extreme old age? Nabi Zakaria kan kaget banget ya, masih kayak nggak percaya gitu. Nah, buat tenangin hatinya, Allah kasih sebuah tanda. Tandanya apa tuh? Nih, selama 3 hari 3 malam, Nabi Zakaria mendadak nggak bisa ngomong sama manusia, kawan selisik. Cuma bisa pakai isyarat. Lisannya kayak dikunci, tapi hatinya disuruh buat terus berzikir. Ini bukti nyata kalau kehendak Allah itu di atas segala hukum alam. Lanjut, dan janji Allah itu pasti ditepati. Istri Nabi Zakaria akhirnya mengandung, dan lahirlah seorang putra yang diberkahi. Namanya siapa? Ya, langsung dari Allah, yaitu Yahya. Sebuah nama yang belum pernah dipakai sama siapapun sebelumnya. Kelahirannya ini jadi secercah harapan di tengah kegelapan Bani Israel saat itu. Gimana kawan selisik?
ceritanya udah mulai seru kan? Biar nggak ketinggalan lanjutannya, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen dulu ya. Oke, lanjut. Yahya ini tumbuh jadi anak yang luar biasa. Dari kecil Allah udah kasih dia hikmah dan pemahaman mendalam soal Taurat. Dia nggak tertarik sama mainan anak-anak seumurnya. Hobinya ya ibadah, hidup sederhana, dan sayang sama semua makhluk gitu. Sosoknya tegas banget soal kebenaran, tapi hatinya lembut. His heart was attached to worship, humility, and compassion for all living things. From a young age, Allah had granted him wisdom and understanding. Begitu dewasa, misi kenabiannya pun dimulai. Nabi Yahya jadi suara yang berteriak di padang gurun, nyuruh Bani Israel buat tobat. Dakwahnya tuh keras kawan selisik, gak pakai basa-basi dah pokoknya. Dia kecam semua kemunafikan pemuka agama, kezaliman penguasa, pokoknya semua yang salah dia hajar. Repent. Purify yourselves from sin before the Lord. Tapi kawan selisik, ngomongin kebenaran itu ada risikonya. Dakwah Nabi Yahya bikin dia berhadapan sama penguasa zalim, Raja Herodes. Nabi Yahya dengan tegas nentang rencana nikahan si raja yang melanggar hukum Taurat. Nah, si raja ini marah, apalagi diprovokasi sama calon istrinya. Akhirnya, keputusan keji pun diambil. Nabi yang suci itu ditangkap dan dieksekusi. Tapi kesahitannya ini bukan akhir. Darahnya jadi saksi kebenaran dan misinya udah selesai. Nyiapin jalan buat sang Mesias, Isa Al-Masih. Oke, sekarang kita pindah fokus sebentar ya. Di waktu yang hampir bersamaan dengan kisah Nabi Zakaria, hiduplah seorang wanita yang disucikan Allah di atas semua wanita di dunia. Siapa dia? Ayo. Dia adalah Maryam binti Imran. Hidupnya diwakafkan buat ibadah di Baitul Maqdis di bawah asuhan Nabi Zakaria. Ada satu hal aneh nih kawan selisik. Tiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, udah ada makanan aja di sana. Ini namanya kharamah, tanda kemuliaan dari Allah. Maryam, where did you get all this food? It is from Allah. Truly Allah provides for whom He wills, without limit. Maryam, are you in worship again? Yes, O Prophet of Allah. My heart finds peace only in remembering Him. My Lord, grant me from yourself a good offspring. Truly, you are the hearer of prayers. Suatu hari, pas Maryam lagi menyendiri, tiba-tiba malaikat Jibril datang dalam wujud manusia yang sempurna. Sempurna banget pokoknya kawan selisik. Maryam yang super jaga kesuciannya, jelas kaget dan ketakutan. Tapi Jibril datang bukan buat nakutin, melainkan buat nyampein sebuah takdir agung. Nih, siap-siap buat plot twist ya. Maryam menutup diri dan berkata, "Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah." Kemudian, malaikat Jibril pun berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam bingung gak percaya. Bagaimana mungkin aku punya anak laki-laki? Padahal kan gak pernah seorang manusia pun menyentuhku. Dan aku juga bukan seorang penzina. Malaikat Jibril menjawab, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Dan agar kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." I seek refuge in the most gracious from you, if you are righteous. How can I have a son when no man has touched me, nor am I unchaste? Thus it is. Your Lord says,
It is easy for... Setelah Jibril meniupkan ruh ke dalam dirinya, Maryam pun mengandung. Nah loh, ini ujian keimanan yang berat banget kawan selisik. Bayang gak sih? Dia langsung mengasihkan diri, bawa rahasia besar ini sendirian. Dia tahu banget kaumnya yang kaku ini gak bakal percaya. Caci maki dan tuduhan keji udah pasti bakal dia terima. Waktu rasa sakit mau melahirkan datang, Maryam nyandar di bawah pohon kurma yang kering kerontang. Dia tuh udah putus asa banget, sampai berharap mati aja sebelum semua ini terjadi. Tapi pertolongan Allah itu datang di saat yang paling tepat. Tiba-tiba ada suara manggil dia, nenangin dia, dan ngasih petunjuk soal mukjizat lain yang bakal terjadi. Oh, if only I had died before this. Do not grieve, drink, and eat. Epic banget ya momennya. Oke lanjut. Dengan hati yang udah dikuatin sama Allah, Maryam balik ke kaumnya sambil gendong bayinya. Dan bener aja, mereka langsung nyambut dengan cemoohan dan tuduhan. Wanita suci itu dituduh berbuat keji. Sesuai perintah Allah, Maryam diem aja pokoknya. Dia gak jawab-jawab deh pokoknya sepatah kata pun. Dia cuma nunjuk ke bayi yang digendongnya. Kira-kira apa yang terjadi ya? Disinilah kawan sedisik, terjadi sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Maryam berdiri tegar di hadapan para tetua Bani Israel yang menatapnya dengan marah dan menghakimi. Ia menunjuk pada bayi di pelukannya. Kemudian para tetua itu mencemooh. Maryam, tar dulu nih. Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Gak mungkin lah. Mana sih? Tapi keajaiban pun terjadi. Bayi Nabi Isa tiba-tiba bersuara. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kaget semuanya. How can one? How can we speak to a child in the cradle? Indeed, I am a servant of Allah. He has given me the scripture and made me a prophet. Isa Al-Masih tumbuh di bawah lindungan Allah. Pas dewasa, misinya dimulai. Ngajak Bani Israel balik ke jalan tauhid, nyempurnain ajaran Taurat, dan ngajarin kasih sayang. Ajarannya tuh lebih ke ruhnya, kawan selisik. Bukan sekedar ritual kosong yang biasa mereka lakuin. Buat buktiin kerasulannya, Allah kasih Nabi Isa berbagai mukjizat yang super epik. Tentunya semua atas izinnya ya. Bikin burung dari tanah liat, terus ditiup jadi hidup, bisa. Nyembuhin orang buta dari lahir, bisa. Bahkan hidupin lagi orang yang udah mati, bisa juga. Mukjizat ini jadi bukti yang gak bisa dibantah buat mereka yang mau mikir. And he brings the dead back to life, all by his permission. He heals those born blind, an undeniable sign for those who reflect. Di antara kaumnya ada sekelompok kecil orang yang beriman dan jadi pengikut setianya. Mereka ini disebut Al-Hawariyun. Suatu hari, buat uji iman, mereka minta mukjizat yang agak aneh. Minta diturunin hidangan dari langit. Nabi Isa sempat ragu nih pertama, tapi akhirnya berdoa juga kepada Allah. Master, we have walked far, and the people hunger for your wisdom. Tapi kawan selisik, namanya juga dakwah, pasti ada aja yang gak suka. Para pemuka agama dan pendeta justru ngerasa terancam. Posisi dan kekayaan mereka terganggu sama ajaran Nabi Isa soal keadilan. Akhirnya mereka mulai kabarin fitnah. Nabi Isa dituduh penyihir, penyesat, bahkan ngaku jadi Tuhan. Mereka pun kong kali kong sama penguasa Romawi buat nyingkirin Nabi Isa. Allah tahu rencana jahat mereka. Allah pun mewahyukan ke Nabi Isa kalau tugasnya di bumi bakal segera berakhir. Tapi akhir kisahnya nggak bakal ada di tangan manusia. Allah udah nyiapin rencananya sendiri.
sebuah master plan. The will of Allah shall prevail. My time on earth is ending, but His promise will never end. Pas para prajurit datang buat nangkep, disinilah plot twist terbesar dari semuanya yang terjadi. Allah bikin salah satu dari mereka, ada yang bilang si pengkhianat. Wajahnya diserupain sama Nabi Isa. Jadi merekalah yang akhirnya ditangkap dan disalib. Sementara Nabi Isa yang asli, ya benar, diangkat sama Allah ke langit dalam keadaan hidup. Jadi jelas ya kaum selisih, mereka itu gak membunuh dan gak menyalib Nabi Isa. Allah telah mengangkat Nabi Isa ke sisinya. At last, you are caught. Take him away. The time has come. Dengan wafatnya Nabi Zakaria dan Yahya, serta diangkatnya Isa Al-Masih ke langit, berakhirlah era kenabian di kalangan Bani Israel. Dunia pun memasuki masa penantian. Penantian akan turunnya kembali Sang Mesias, dan penantian akan diutusnya satu Nabi terakhir, Sang Penutup, yang syariatnya akan menjadi pamungkas hingga akhir zaman. Siapakah dia? Kita akan selisih kisahnya di part berikutnya.